Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan materi 1.4.k aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 kelas 10A Kabupaten Blitar. Perkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Agung Prasetya MPD GR. Pengajar praktik saya Ibu Sri Suryani SPD dan saya selaku CGP Angkatan 11 Adinda Ruri Desma Wanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengadakan diseminasi. Sebelumnya saya minta izin waktunya kepada Bu Nani selaku Kepala SMP Bundesari 1. Nanti sekitar pukul 11 saya akan mengadakan diseminasi tentang aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon berkenan untuk mengizinkan saya. Koordinasi dengan kami selaku komunitas sekolah ini, kami persilakan untuk mengambil waktu diseminasi nanti. Kita tidak mengambil kegiatan belajar mengajar dan juga bisa dikondisikan tetap dalam keadaan kegiatan belajar mengajar. Semoga nanti lancar semuanya. Kegiatan nanti saya laksanakan pukul 11 setelah anak-anak pulang dari sekolah sudah dipulangkan karena jam mengajar kita sampai jam 11 karena hari Sabtu itu. Dan kegiatan ekstrakurikuler kita masih dimulai minggu depan. Terima kasih karena ini masih banyak kegiatan untuk KIP Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan kita juga dilibatkan untuk partisipasi dalam Dirgahayu kemerdekaan itu. Jadi anak-anak tidak apa-apa dipulangkan karena sudah selesai kegiatan pembelajaran untuk persiapan lomba-lomba di minggu depan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar, sukses. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah UPT SD Negeri Gandusari 1 Ibu Nani Purwi Astuti, yang kami hormati seluruh Dewan Guru UPT SD Negeri Gandusari 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmah dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Adinda Ruri Desma Wanti. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk efisiensi waktu marilah kita buka acara hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah As-Sholihah Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Nani Purwi Astuti selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri Gandusari 1. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbana amanah wa qina warhamna wa anta khairul raziqin. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Gandusari 1. Yang kami hormati pula Ibu Adinda Ruri Desma Wanti selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar sekaligus sebagai pemateri diseminasi untuk modul 1.4 pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
kami. Kita mengucapkan disyukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan berkah, yaitu kesehatan dan apapun yang diberikan Allah pada kita, sehingga kita bisa melaksanakan destinasi ini dalam keadaan baik, lancar, dan mudah-mudahan banyak membawa barokah buat sekolah kita. Sholawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang berkiamat kita mendapatkan sekolah. Kami selaku kepala sekolah di UPT SD Negeri Gandusari 1 menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kepada Ibu Adinda Rudi Tisnawati yang mana pada saat ini untuk melaksanakan diseminasi. Harapan kami selaku pembina di sekolah ini yaitu untuk mengharapkan satu, mudah-mudahan nanti di pelaksanaan diseminasi ini akan memberikan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kami, dan juga Bu Adinda Tisnawati bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain atau pemangku kepentingan yang lain, sehingga mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran yang selama ini sudah baik akan menjadi lebih baik lagi. Yang seterusnya adalah harapan kami, semoga dalam pelaksanaan diseminasi ini kita sebagai pelaksana pendidikan di UPT SD Negeri Gandusari 1 bisa mengembangkan bersama-sama Ibu Adinda selaku CGP, sehingga bisa bergerak dan menggerakkan para guru dan juga masyarakat atau kerjasama lembaga yang bekerjasama dengan kita untuk bersama-sama mari kita bekerja sama dengan baik, saling memberikan informasi, saling memberikan masukan-masukan yang mana sekolah kita ini juga terus-menerus untuk terus berkembang sesuai dengan harapan kita, yaitu sekolah yang merdeka belajar, sekolah yang sesuai harapan masyarakat, yang diidolakan anak-anak dan juga masyarakat kita, terutama yaitu para wali murid yang telah memberikan kepercayaan pada sekolah kita. Yang terakhir yaitu semoga dalam pelaksanaan diseminasi ini kita bisa saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan support kepada sesama guru, dan juga kita sebagai pelaksana pendidikan di UPT SD Negeri Gandusari 1 bisa saling memberikan kalau kita punya ilmu kita saling memberikan, saling berdiskusi, saling berbagi pengalaman, sehingga kita insya Allah dalam melaksanakan pendidikan ini tidak menemui kesulitan apapun. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Tak lupa kami mendoakan semoga pelaksanaan diseminasi hari ini bisa terlaksana dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan barokah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Ibu pengacara. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas sambutan dan motivasi dari Bu Nani. Untuk selanjutnya yaitu diseminasi dari Bu Adinda. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.
Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat Ibu Kepala UPTS Negeri Gandusari 1, Bu Nani Purwostuti, selaku Kepala Sekolah UPTS Negeri Gandusari 1 yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Dan tak lupa terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru UPTS Negeri Gandusari 1 sebagai rekan saya dalam mengajar telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan yang akan saya lakukan. Sebelumnya, nah ini jangan tegang-tegang ya. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Sebelum saya ke aksi nyata saya, monggo Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Kita bersenang-senang dulu ya. Oke, untuk ice breaking kali ini tirukan apa yang saya katakan. Misalkan saya mengatakan hidung, berarti Bapak Ibu pegang hidung. Kalau saya katakan kepala, berarti semuanya pegang kepala. Oke, semuanya konsentrasi hadap ke saya semuanya ya. Untuk semuanya hadap ke saya. Ya, siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Yang pertama, hidung, telinga, mulut. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu, ternyata semuanya sudah berkonsentrasi. Yuk untuk selanjutnya tepuk semangatnya kita, tepuk semangat, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, terima kasih. Semoga Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan kali ini terus bersemangat ya. Ini. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 sebagai tugas saya pemenuhan kegiatan dalam pendidikan saya. Di sini materi yang akan saya sampaikan terkhusus di sini adalah budaya positif, dan tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan karena ini saling berkesinambungan. Di dalam pendidikan guru penggerak ini di modul 1 saya memperoleh tentang filosofi pendidikan nasional, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga ada visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Sebelumnya untuk materi 1, 2, dan 3 ini akan saya bahas sekilas saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tentunya sudah sangat hafal dan sangat memahami tentang ketiga materi ini, tetapi saya akan mengulasnya sedikit. Materi yang pertama yaitu filosofi pendidikan nasional yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Di situ diintegrasikan menjadi tripusat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dibagi menjadi pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Ketiga pendidikan ini saling berkesinambungan. Jadi anak itu datang ke sekolah kita itu sudah membawa karakternya, membawa ilmunya dari rumah, dari keluarga ya. Dari keluarga mereka sudah mendapatkan ilmu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa masa anak-anak ke sekolah, di sekolah itu merupakan kertas kosong yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru di sekolah, itu menurut saya kurang tepat, karena setiap anak dalam keluarga itu selalu mendapatkan pendidikannya di rumah tersebut. Di sekolah dan masyarakat itu adalah pendidikan tambahan. Sekolah, masyarakat, dan keluarga adalah ekosistem yang saling bersinergi.
mendapatkan pendidikan, di sekolah mendapatkan pendidikan, bersama-sama di lingkungan masyarakat pun anak-anak juga mendapatkan pendidikan. Kita lanjutkan. Di sini posisi kita sebagai guru itu di mana? Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ini sudah ada sejak dulu. Monggo, siapa yang tahu tentang ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani itu maksudnya seperti apa? Angkat tangan, monggo. Oke, Bu Amalia. Ya, semboyan yang sosok tulodo ini artinya adalah di depan memberi teladan. Tulodo itu teladan atau contoh. Kemudian ing madya mangun karso artinya di tengah memberi semangat, membangun semangat, membangun karso, membangun semangat. Dan yang ketiga yaitu tutwuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan, gitu. Ya. Terima kasih sekali Bu Amalia, ya betul. Enggar sosong tulodo di depan kita sebagai contohnya anak-anak, di tengah-tengahnya enggar somangun madya mangun karso, kita memberikan bimbingan, memberikan fasilitas kepada anak-anak, dan tutwuri handayani, kita mendorong anak-anak agar mampu mengembangkan kompetensinya. Terima kasih Bu. Nah, di sini kita melihat bahwa Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan tujuannya pendidikan, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi kita itu sebagai guru tidak bisa, anakku harus seperti ini, anakku harus seperti itu, muridku harus menjadi anak yang seperti ini. Ini tidak bisa, karena kita hanya bisa menuntun saja. Mereka sudah membawa bakatnya sendiri-sendiri, mereka sudah mempunyai kodratnya sendiri-sendiri. Kita lanjutkan. Di sini ada semangat merdeka belajar, diperkuat dengan tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu itu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, dari kedua semangat tadi memunculkan sebuah pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sekarang pendidikan kita berdasarkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini tugas kita membentuk karakter-karakter anak sesuai dengan dimensinya. Kita lanjutkan. Yang kedua, dalam pendidikan saya juga dikenalkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai dan peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, seperti yang Bapak Ibu semua sudah lakukan, menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi seperti ini ya, kali ini kita sudah menggerakkan praktisi kita, kombel kita, mulai sekarang kita aktifkan kembali ya. Terus yang ketiga ada menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Mendorong kolaborasi antar guru ini, jika bisa kita perjenjang kelas 1, kelas 2 saling berkolaborasi. Karena apa? Pembelajaran di kelas 1 dan kelas 2 kemungkinan masih hampir sama ya. Terus untuk guru yang sudah diterapkan
sudah saling berkolaborasi. Selanjutnya di situ nilai guru penggerak ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Selanjutnya visi guru penggerak dari UPT SDN Gandusari 1. Visi seperti yang sudah kita pernah lakukan pada pertemuan PI kedua saya kemarin, kita sudah menentukan visi sekolah juga. Nah, visi adalah suatu gambaran hasil atau harapan yang ingin dicapai untuk menjadi seorang pemimpin. Contohnya dari sikap, perbuatan, dan kegiatan yang membuat suatu visi yang akan dicapai dalam bentuk tulisan saja, tetapi tidak dalam bentuk tulisan saja, tetapi ingin mencontohkan dengan suatu tindakan-tindakan nyata. Ya, apabila seorang calon pemimpin sekolah selalu memberikan contoh berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang baik, maka ekosistem sekolah yang baik pun akan membudaya dengan sendirinya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan perubahan yang kolaboratif berdasarkan kekuatan. Kita sudah menggali visi kita seperti apa, kita akan berkolaborasi dengan siapa saja, dan siapa yang akan kita berikan visi itu bermanfaat untuk siapa saja ke depannya. Nah, di materi yang keempat ini adalah materi budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan, kita akan bermain-main di sini tentang budaya positif, ya, menjelaskan tentang budaya positif itu sebenarnya seperti apa. Nah, di sini ada budaya positif atau ekosistem positif. Nah, tadi kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, dari sini Bapak Ibu, berarti dari sini sebenarnya tugas kita itu sebagai guru bukan menjadikan ayo nak kamu seperti ini, gitu. Tetapi di sini kita hanya menuntun, misalkan di situ memperbaiki kondisi tanah. Berarti lingkungan sekolah kita itu dibentuk seperti apa? Pengennya lingkungan sekolah itu bagaimana? Seperti itu. Terus di situ ada memberi pupuk dan air. Berarti kita memberi pemahaman, memberikan arahan kepada siswa, dan membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu. Nah, ulat dan jamur yang mengganggu itu biasanya kalau kita sering dengar dengan anak-anak, misalkan anak-anak itu berkata-kata buruk, kita ini asalnya dari mana? Mungkin seperti itu. Asalnya anak-anak bisa melakukan hal-hal ini dari mana? Itu kita lihat. Kita lihat dari mana? Misalkan, oh dari aplikasinya salah satu media sosial mungkin, atau dari lingkungannya, lingkungan bermainnya di rumah, seperti itu. Yang selanjutnya, nah di sini ada budaya positif dengan bagi-bagiannya. Bapak Ibu bisa melihat di situ yang pertama ada paradigma perubahan, arti, disiplin, dan motivasi. 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 dasar kebutuhan manusia. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Nah, nih ada perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah, ini bersebelahan ya, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda itu atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Berarti dengan sekuat tenaga, ya. Buatlah sebuah kepalan tangan teman B. Nah, sebelahnya, teman sebelahnya itu menginginkan benda ini, benda yang panjenengan genggam ini, mereka menginginkannya, ya. Nah,
itu bisa ndak jenengan, boleh ndak, bisa kuat apa ndak menahannya itu ya. Yuk kita lakukan bersama-sama di Bapak Ibu ya. Salah satu yang sebelah kanan atau sebelah kiri yang menjadi A. Yuk kanan, oke, berarti yang kiri sebagai B. Tuliskan apa yang sangat berharga, yang paling berharga dalam diri panjenengan. Mungkin panjenengan punya sesuatu yang sangat berharga, anak mungkin, atau hal yang orang tua mungkin ya, yang paling berharga, yang menurut panjenengan semua itu paling berharga. Keluarga Jemara ya, boleh. Baik, sudah dituliskan semuanya, dilipat kecil, ditaruh, digenggam di tangannya ya, sudah digenggam, mengepal, dan yang sebelahnya seorang B coba merebutnya. Nah, mencoba merebutnya. Pak Joko monggo dicoba direbut apa yang jadi miliknya Pak Fuad, itu direbut Pak, sekuat tenaga jenengan. Oke, sudah Pak, siapa yang sudah berhasil? Ada yang berhasil? Loh, diginikan Bu, biar direbut Bu, boleh nggak Pak direbut Bu? Pasrah benar, pasrah ya. Nah, kalau kancane ya, dengan temannya kita harus pasrah. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, paksaan teman Anda? Yo, siapa? Barang itu milik Anda, barang yang paling berharga. Kira-kira dengan mau membuka tangan kepalan Anda enggak dengan bujukan, godaan, paksaan? Mengapa Bu? Coba. Mengapa tidak dilepaskan? Lepaskan. Karena saya sangat menjaga dan jangan sampai barang ini jatuh ke tangan orang lain. Oke ya. Nah, kalau Bu Amalia mengatakan bahwa saya harus menjaganya, saya tidak boleh barang ini tuh sampai jatuh ke tangan orang lain. Kalau Bu Narina tadi kan dengan sukarela, karena sudah lama kesel, genggam, akhirnya diparingi. Kenapa Bu? Jadi buka dulu isinya apa? Oke, bisa baca pakai buku. Anak didik kita. Oke. Ya, bagaimana kok, kenapa kok anak didiknya itu kok dilepas gitu kenapa? Karena saya sebagai pelaku pendidikan, tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri tanpa bekerja sama atau kolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Dan itu merupakan tugas penting buat kita untuk kedepannya dan masa depan anak didik kita. Oke, terima kasih. Ya. Kalau Bu Akmal tadi kalau boleh apa sih udah pentingnya sampai kita tidak boleh bikin aku tok, nggak boleh ini harus. Nah, saya kok curiganya apa ini? Coba Bu, apa yang paling penting itu di kertasnya apa? Rahasia. Apa itu? Orang tua. Oke, ya, orang tua tidak akan dilepaskan oleh beliau. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, itu kalau beliau tadi menghendaki orang tuanya adalah miliknya, jangan sampai kepada orang lain, dimiliki orang lain, gitu ya Bu ya.
Di sini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol ilusi kontrol, ya, atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tetapi kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Jadi murid itu nggak akan melakukan sesuatu, tetapi karena bujukan, karena rayuan dari seorang guru kadang terus mau mengikuti kemauan guru. Itu ilusi kontrolnya seperti itu. Yang kedua, padahal tadi muridnya sudah nggak mau, nggak dengan sukarela memberikan, dengan paksaan saja karena terkena bujuk lainnya Bapak Ibu guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Biasanya nih Bapak Ibu ya, biasanya kita itu memberikan, wah hebat, besok jangan datang terlambat lagi ya. Jadi dengan kata-kata positif seperti itu biasanya murid akan, kita berharap murid bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, misalkan ya Bapak Ibu, misalkan itu di sini mengkritik, ya Allah tulisanmu jelek sekali, mbok sesuk nek nulis sing lebih baik biar bu guru itu bisa membacanya, gitu ya. Itu kita itu maunya murid itu berubah. Ternyata kenyataannya apa? Loh, bu guruku menghina tulisanku, wes aku sesuk mau nulis. Nah, seperti itu. Padahal keinginan guru itu tadinya apa? Pengen kalau kita sudah berkata seperti itu, murid itu mau dalam hatinya mau berubah, tapi ternyata tidak. Mereka itu hanya akan membuat murid merasa tidak mampu melakukan sesuatu yang guru katakan tadi. Nah, ilusi yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Misalnya kita memaksakan murid untuk menjadi seperti ini, seperti itu, tetapi dengan sebuah paksaan. Sampean kok lek enggak sholat tepat waktu, tak hukum ini, tak berikan ini. Nah, seperti itu ya. Itu dewasa kita sebagai guru itu seperti diktator, harus dilakukan apa yang diinginkan, harus dilakukan. Nah, di sini perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Loh, sepertinya sampai sini kok sudah ngantuk semuanya ya. Sudah ngantuk, ini jam-jam siang ya. Oke, yuk untuk konsentrasinya seperti anak-anak ini. Sedia tepuk. Iya. Oke. Tepuk ganda. Yang kompak tepuk ganda. Ganda. Loh, kenapa gak tepuk Bu? Ada tepuknya. Oh, ada tepuknya. Tepuk ganda. Tepuk malam. Oke, berarti konsentrasi di malam nggak ada tepuknya. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa fokus lagi ya. Nah, di sini ini masih pirane, jadi ngantuk ya. Masih mendengarkan cerita aja masih ngantuk. Nah, di sini perubahan paradigma, stimulus respon dan menjadi sebuah teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini dapat kita lihat, dapatkah kita sebagai guru mengontrol siswa kita? Nah, stimulus responnya apa? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita
kita berusaha memahami pandangan orang lain. Di situ ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau teori kontrol, dalam teori respon kan pokoknya buruk berarti salah, anak berbuat buruk berarti anak berbuat salah. Tetapi berbeda dengan di sini, di teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Nyapa kok bocah mau nganu konco nih? Kenapa? Pasti dia punya alasannya. Kenapa seorang anak itu datang terlambat? Itu pasti punya alasan. Kenapa kok hari itu anak nggak pakai seragam? Hari Senin, misalkan hari Senin, nyapa kok nggak pakai topi waktu upacara? Itu pasti memiliki alasan. Kalau kita sebagai guru dulunya kan, kamu salah, kamu nggak pakai sepatu, kamu terlambat ke sekolah, itu kamu nanti dihukum seperti itu. Nah, dari teori kontrol itu tidak seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda, hanya anak-anak sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, Anda melepaskan atau tidak, itu bukan kontrol dari temannya, tapi kontrol dari dalam diri Anda sendiri. Aku nggak akan melepas genggamanku tadi. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu kalau stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini nanti murid kita berikan untuk mempunyai pilihan-pilihan. Ketika mereka bersalah, berarti mereka harus memilih apa sih yang kamu inginkan selanjutnya apa, seperti itu. Terus di sini model berpikirnya kalau stimulus respon itu menang dan kalah. Sopo sing menang, sopo sing kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Saya menang, kita menjadi baik, dia juga harus menjadi baik, menang-menang. Nah, sekarang di sini apa sih disiplin? Monggo, disiplin itu apa? Disiplin, kita syukurin ke Bapak Ibu ya, mendengar kata-kata disiplin. Disiplin itu apa? Pak Fuad mungkin disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, disiplin itu tepat waktu. Baik, terus. Oke, tepat waktu. Yang kedua, siapa? Bulia. Tepat waktu Pak Fuad. Terus Bulia tadi mentaati peraturan. Ada yang lain? Tepat waktu, mentaati peraturan. Ada yang lain disiplin? Disiplin. Sudah, nggih Bu? Nani? Disiplin kalau menurut pendapat saya adalah usaha sadar secara terus-menerus untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Oke. Menurut Bu Nani, disiplin adalah sikap terus-menerus untuk mentaati peraturan yang telah dibuat. Mungkin ada yang lain yang sudah disepakati kan ya, aturan disiplin. Nah, di sini apa sih disiplin? Nah, di sini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan pandangannya Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, dia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti apa di situ Bapak Ibu? Belajar. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Di kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi dari sini, dari pendapatnya Dan Goosen, itu disiplin itu berarti belajar. Mereka mengikuti, tetapi mengikuti yang bagaimana? Yang
dikasih hadiah. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, di sini selain disiplin, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ben aku ra dihukum, sesuk-esuk aku datang pagi-pagi, cepet nyapu karena waktu piketku. Itu kadang kalau kita menerapkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalkan aku kalau kita sering melakukan apa Bapak Ibu? Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mungkin Bapak untuk mendapatkan imbalan, misalkan kegiatan apa yang terkadang tuh aku ben oleh iki, aku tak seperti ini. Anak-anak biasanya apa seperti itu Pak? Biasanya perlombaan Bu. Oh ya, bisa dari perlombaan ya. Untuk saya harus bisa jadi juara 1 supaya saya mendapatkan hadiah ini gitu ya, karena ingin mendapatkan hadiah, motivasinya. Tapi motivasinya bukan dari dalam dirinya ya, itu ekstrinsiknya. Terus yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga, ini yang paling top ya. Mereka sadar, anak murid itu sadar untuk mereka bisa menghargai dirinya sendiri, terus menginginkan apa yang mereka inginkan. Misalkan perlombaan tadi ya Pak, saya menang karena saya mempunyai kompetensi, misalkan dalam menari anak ini, Bu, saya harus menang Bu, karena saya bisa melakukan ini, bukan karena iming-iming tadi ya Pak, bukan karena suatu penghargaan tadi, imbalan ya. Lanjut, di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu ketiga motivasi tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu seharusnya kita menanamkan bagaimana motivasi intrinsiknya, motivasi yang ada dalam dirinya. Mereka dapat mengembangkan dirinya sendiri dari motivasi di dalam dirinya sendiri, bukan karena iming-iming hadiah atau bukan karena hukuman yang selama ini saya selama ini sebelum terjun ke guru penggerak ini, saya akui saya sering sekali menghukum. Saya kira kalau dengan menghukum anak patuh, ternyata dari teori-teori ini kita seharusnya mengembangkan motivasi intrinsiknya yang berada dalam diri anak-anak sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif? Nah, kita jangan terlalu banyak memberikan hadiah, kita jangan terlalu banyak memberikan hukuman, gitu. Tetapi bagaimana cara menumbuhkannya, motivasi di dalam dirinya. Aku harus seperti ini, aku datang pagi karena ini kewajibanku, tekok dari dalam hatinya sendiri, dalam dirinya sendiri. Coba bagaimana? Ada yang ingin berpendapat mungkin? Memberi teladan. Iya, memberi teladan. Ada yang memberi teladan dari diri Bapak Ibu guru tadi ya Bu, dari Engar Sosok Tulodo, memberikan contoh kepada anak-anak. Mungkin ada yang lain? Bapak Ibu, bagaimana membangun motivasi intrinsik itu sendiri bagi anak? Nah, ya, kita meyakinkan kepada anak-anak, kita memotivasi anak-anak, kamu bisa,
Jika kamu seperti ini, apa yang akan kamu dapatkan nanti? Ya, itu dibangun dari sekarang mentalnya anak-anak itu untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, disinilah fungsinya, ya, fungsinya keyakinan kelas. Nah, di sini fungsinya keyakinan kelas. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas-kelasnya nanti, ya. Keyakinan kelas. Di situ memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sekolah atau kelas. Yang kedua, proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Selanjutnya, di situ ada pemantiknya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, dulu tahun-tahun yang lalu kita menggunakan peraturan kelas, kita tempel di kelas kita, wes dibuatkan oleh Bapak Ibu guru. Ketika mereka masuk, ini loh ada peraturan kelasmu, ini loh anak-anak peraturan sekolah kita. Nah, kalau sekarang mengapa menjadi keyakinan kelas? Ada yang tahu alasannya? Mungkin dari Bapak Ibu? Tahu Bu. Kenapa tadi Ibu? Tadi saya sudah jelaskan kalau peraturan kelas, ya, peraturan kelas tadi sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Kalau keyakinan kelas ini bagaimana? Kalau untuk keyakinan kelas, yakin? Oke, dibuat bersama-sama, pinter, dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Mengapa adanya keyakinan kelas ini penting untuk terbentuknya suatu budaya positif? Kenapa kok dengan keyakinan menerapkan keyakinan kelasnya untuk anak-anak ini penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena apa? Karena keyakinan kelas tersebut terlahir dari ide-ide anak-anak sendiri Bapak Ibu ya. Itu kan kemauan mereka sendiri. Kelasmu mau seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah itu di situ. Terus bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Jadi ada 3 pertanyaan dulu. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kalau menurut saya di sini ada yang Bapak Ibu ingin menjawab mungkin? Agar efektif mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Jadi kalimatnya itu yang global-global saja, jangan yang renyik-renyik ngoten nggih, yang beruniversal bersama-sama. Nah, ini jawabannya di sini ya. Di situ mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki aturan untuk menggunakan sepatu hitam saat ke sekolah, dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, nilai-nilai di sini yang kita lihat adalah nilai-nilai keselamatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini ada menurut Gosen 1998, yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, harus berlaku begitu. Jadi seperti ini, misalkan nanti kalau peraturan sekolah itu peraturannya seperti ini, datang harus jam 7 tepat, terus melaksanakan senam pagi bersama-sama. Tapi kenyataannya kalau hanya peraturan tidak tidak diyakini siswa sendiri, kadang masih ada yang terlambat ya. Makanya itu dibutuhkan keyakinan bersama, keyakinan kelas bersama. Nah, ini bagaimana cara membentuk
keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya itu positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi gini Bapak Ibu, dari sini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu itu setelah misalkan awal semester ini kita sudah membuat keyakinan kelas kita bersama-sama, tetapi kita tinjau lagi bagaimana, apakah kesepakatan kelas ini dengan berkembangnya waktu ke waktu adakah yang masih kurang yang perlu ditambahkan, itu harus kita evaluasi kembali. Nah, ini contoh pembentukan keyakinan kelas di situ. Silahkan Bapak Ibu membacanya. Mempersilahkan yang pertama, mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini contohnya ya. Contohnya membuat bagan misalkan 4 kotak, masing kotak diberi judul guru. Guru dituliskan tugasnya guru itu apa, tugasnya murid itu apa, terus yang bukan menjadi tugas guru itu apa, tugasnya murid itu seperti apa, itu perlu dituliskan. Hasil curah pendapat, tugas saya, tugas kamu ditempel di dinding kelas agar dapat dilihat oleh seluruh kelas. Jadi yang menyertakan keyakinan kelas itu bukan hanya muridnya saja Bapak Ibu, tetapi panjenengan juga ikut mengikuti keyakinan kelas itu. Jangan hanya mengatur muridnya, tetapi juga kita sebagai guru. Nah, di sini ada keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak saya ya. Di situ ada mengajar, tugasnya guru mengajar, mendidik, tugasnya murid belajar, mencoba mengerjakan sesuatu. Nah, dari sini Bapak Ibu monggo kita membuat keyakinan kelas kita. Kita umpamakan ini kelas kita ya. Apa sih yang kelas seperti apa yang kalian inginkan, yang Bapak Ibu inginkan itu kelas yang seperti apa? Kita tuliskan di sini, monggo. Bagikan buku. Kelas yang kita inginkan itu kelas yang seperti apa?
Oke, dari sini Masuk lagi. menempelkan ke sini ya. Kelasku adalah kelas yang, nah di sini ada yang menuliskan nyaman, kondusif, dan menyenangkan. Terus ada lagi kelas yang hidup. Ini kelas yang hidup, anak-anak yang memiliki antusiasme yang besar untuk belajar, antusiasnya yang besar untuk belajar. Terus yang ketiga ada sesama murid tidak boleh melakukan bullying atau kekerasan. Terus yang keempat ada memperhatikan ketika guru menjelaskan materi. Kelas yang memiliki ekosistem aktif, kreatif, bernalar kritis, menghormati perbedaan. Dan kelasku adalah kelas yang bersih dan rapi. Serta di sini ada kelas yang disiplin dan bersih, kelas yang aktif dan kreatif, serta kelas yang bersih dan indah, sama kelas yang nyaman untuk belajar. Nah, ini harapan-harapan kita. Nanti kita sampaikan kepada anak-anak kita. Anak-anak, kelas yang seperti apa? Seperti apa impian kalian kelas kita saat belajar itu seperti apa? Nah, di sini sudah kita rekam, ada yang nyaman, kelas itu menginginkan kelas yang bersih dan nyaman. Kelasnya anak-anak itu memperhatikan bapak ibu gurunya saat menjelaskan materi. Terus kelas yang inovatif, kreatif. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya karena ada keinginan kelas yang seperti ini, selanjutnya di sini kita akan membuat lagi ya untuk mewujudkan kelas yang seperti ini. Yang kedua, bagaimana cara kita mewujudkannya? Bagaimana cara kita mewujudkan agar kelas itu nyaman, kelas itu bersih, kelas itu apa tadi? Ada kelas yang memiliki ekosistem yang aktif, kreatif, inovatif. Berarti saya harus berbuat seperti apa untuk mewujudkan kelas-kelas yang Bapak Ibu impikan seperti ini? Monggo dituliskan untuk saya pajangkan lagi tentang bagaimana cara mewujudkannya. Monggo bisa ditempel bagi yang sudah. Ya, pakai itu aja Bu, biar nggak terbang-terbang.
Mungkin Bu Hana tinggal di tempat dulu untuk membacakan ya, bisa untuk membacakan, juga tolong untuk membacakan hasil dari apa yang telah dituliskan. Monggo. Bagaimana cara mewujudkannya? Yaitu memberi kesempatan kepada semua murid untuk bertanya atau mengeluarkan pendapatnya, lalu mengajukan pertanyaan pemantik yang relevan dengan kehidupan siswa, memberi teladan cara menghormati perbedaan, memberi kegiatan kelompok, fokus pada proses bukan hasil. Lalu membiasakan pada anak didik membuang sampah pada tempatnya, membiasakan anak didik untuk mengikuti pembelajaran dengan kreatif dan aktif, membentuk jadwal piket dan tidak merusak fasilitas kelas, membentuk piket kelas dan membiasakan siswa untuk membuang sampah di tempatnya, menata kelas semenarik mungkin, membuat kesepakatan kelas yang nantinya membuat anak termotivasi untuk berlaku disiplin, memberikan stimulasi dalam pembelajaran agar siswa dapat aktif dalam mengikuti pelajaran, saling berkolaborasi antar sesama murid dalam mapel atau bisa dengan tutor sebaya untuk mewujudkan hasil belajar yang optimal. Dan yang terakhir, kelas yang bersih, mengajak siswa untuk selalu menjaga kebersihan kelas dengan membuat tugas piket serta membiasakan siswa untuk selalu membuang sampah di tempat sampah, selalu merapikan alat-alat pembelajaran, serta menjaga kursi di kelas setelah selesai belajar. Terima kasih Bu Hana, tepuk tangan untuk Bu Hana. Dan untuk kita semuanya yang telah menyelesaikan untuk bagaimana cara mewujudkannya. Nah, dari sini, dari apa yang telah dibacakan Bu Hana tadi, ada kalimat-kalimat yang kita harusnya ubah menjadi kalimat yang positif, akan berdampak positif pula bagi anak-anak. Di situ ada kita tadi apa? Anak-anak membiasakan anak-anak untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, itu kalimat positifnya itu apa? Membuat kalimat positifnya kalau buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Apa? Kalau buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah di tempatnya. Oke. Terus tadi ada juga membuat anak termotivasi untuk berlaku disiplin. Ini berlaku disiplin ini disiplin yang seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Berlaku disiplin. Disiplin waktu berarti menepati kalimat positifnya apa? Menepati atau mematuhi? Jangan Bu, kalau waktu adalah uang. Ini untuk anak-anak. On time berarti tepat waktu. Berarti di sini menepati waktu yang telah menepati ya, menepati waktu. Menepati waktu yang telah ditentukan, misalnya jam datangnya, apa ya? Terus ada lagi di situ membentuk jadwal piket dan tidak merusak fasilitas kelas, tidak merusak fasilitas kelas. Bisa kita ubah menjadi kalimat positif seperti apa? Jagalah fasilitas di ruang kelas. Oke, jagalah
kita lanjutkan selanjutnya. Di situ apa lagi tadi? Memberi kesempatan semua murid untuk bertanya atau mengeluarkan pendapatnya. Kalimat positifnya berarti bebas untuk berpendapat atau apa? Misalkan apa Bapak Ibu? Bagaimana? Untuk semua murid bertanya atau mengeluarkan pendapatnya. Bebas bertanya dan berpendapat gitu. Atau boleh bebas bertanya dan berpendapat. Terus ada lagi, masih ada yang memberikan stimulasi dalam pembelajaran agar siswa aktif. Biasanya dengan apa Bapak Ibu? Menstimulus siswa agar dapat belajar secara aktif. Pemantik, memberikan pemantik kepada siswa, mau nggih? Nah, di sini kita sudah membubuhkan kalimat dari apa yang tadi bagaimana cara mewujudkannya kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif yang nantinya di sini dari kalimat-kalimat positif yang Bapak Ibu guru sudah temukan bersama anak-anak nantinya itu akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas kita yang pertama ini buang sampah atau kita urutkan dari yang paling atas, misalkan mentaati jadwal waktu, mentaati waktu yang telah ditentukan seperti itu misalkan ya. Sebentar saya mau di keyakinan kelas dulu. Monggo bila ada yang bisa menuliskan keyakinan kelas kita dari kata-kata seperti situ, mungkin Bu Ari, monggo untuk ke depan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini obat ngantuk ini ke depan. Yeah. Ayo Bu Lia isi semua hangat ini. Keyakinan kelas yang harus kita taati nantinya ya, kesepakatannya apa ini tempat waktu ya, buang sampah di tempatnya boleh.
dari kalimat positif kita ubah menjadi keyakinan kelas. Yang pertama yaitu membuang sampah di tempatnya, yang kedua menaati waktu yang ditentukan, yang ketiga menjaga dan merawat fasilitas kelas, yang keempat bertanya dan berpendapat dengan sopan, dan yang terakhir guru mengajukan pemetik sebelum memulai pembelajaran. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih sekali. Nah, dari sini, dari awal nanti dalam pembentukan keyakinan kelas, kita mengadakan dulu jejak pendapat dengan siswa. Inginnya itu kelasnya itu dibentuk seperti apa. Setelah itu bagaimana mereka dituntut untuk bagaimana cara mereka mewujudkan kelas itu. Kelas yang mereka idamkan itu seperti apa, cara mewujudkan bagaimana. Lalu kita sepakati kalimat-kalimat positifnya. Dalam keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif, ya. Nah, di sini keyakinan kelas kita hari ini sudah kita tentukan, yaitu membuang sampah pada tempatnya, mentaati waktu yang ditentukan, menjaga dan merawat fasilitas kelas, bertanya dan berpendapat dengan sopan, dan guru mengajukan pemantik sebelum memulai pembelajaran. Dari sini semua, dari ini semua keyakinan kelas ini, setiap minggu atau setiap bulan kita harus mengadakan evaluasi kembali. Bagaimana dengan keyakinan kelas yang telah kita bentuk itu? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Nah, ini dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan aturan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Nah, penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman, sanksi, atau restitusi. Apa itu nanti hukuman, sanksi, atau restitusi, kita akan bahas bersama. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca di situ ya. Hukuman, hukuman itu apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit. Kalau kita tidak melukai secara fisik dengan kata-kata, mungkin hatinya yang akan sakit. Kalau tidak dengan kata-kata yang pedas, mungkin kita cewek, kita cetol. Nah, itu mungkin fisiknya yang sakit. Dalam jangka waktu yang lama, anak membenci kedisiplinan. Nah, jadi kalau kita memaksa kena hukuman, bocah ini malah pegel. Iya, aku butuh disiplin, benojo ini, benojo ngono, ya. Itu seperti itu. Terus konsep dirinya juga buruk, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Konsekuensinya seperti yang tercantum di situ, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Karena ada aturan, ada hukuman, jadinya mereka merasa tertekan karena takut dihukum. Terus anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Tuh ya. Biasanya ini di sekolah-sekolah tingkat tinggi ada namanya apa? Skorsing. Biasanya kalau kesalahannya agak banyak diskors. Nah, ini hukuman, sanksi, dan konsekuensinya. Nah, ini ya. Identitas gagal. Hukuman itu identitasnya gagal, bisa membuat anak malu, membuat anak sakit hati. Nah, itu. Terus sanksi dan konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi tadi. Kalau kita yang baik, kalau ingin menghasilkan identitas yang berhasil atau sukses bagi anak-anak, seharusnya disiplin itu bukan menggunakan hukuman, tetapi menggunakan konsekuensi dan restitusi. Nah, di situ ada konsekuensi dan restitusi. Nah, sebelum ke situ, nah ini di sini Alvikon itu menjelaskan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya dari anak yang belajar. Nah, di sini
beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum Bapak Ibu. Ternyata dari prinsipnya KON tadi alasan mengapa penghargaan itu seperti menghukum ya. Biasanya kita kalau anak-anak yang berprestasi kita berikan bintang 1, bintang 2 atau pujian-pujian yang itu. Nah ini pengaruh jangka pendeknya apa? Mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan menghukum, penghargaan merusak hubungan. Jika nanti ada yang kita berikan, pasti salah satu misalkan dalam pembelajaran ada yang kita berikan reward ya, bagi yang tidak mendapatkan reward dia akan berkecil hati, kadang terus tidak mau lagi dengan anak-anak yang mendapatkan reward. Jadinya mesti ada yang berbentuk kelompok-kelompok gitu loh. Ini kelompoknya jadi ada yang kelompok anak pintar, ada anak bodoh, padahal kita tidak boleh mengelompokkan seperti itu. Semua anak berkembang dengan potensinya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa di situ. Ada cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki. Di situ ada yang pertama yang ketiga selanjutnya kebutuhan bertahan hidup. Ini yang paling mendasar adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu baik itu kesehatan dari makanannya ya, dari segi rumahnya, terus kebutuhan kemandirian, otonomi, kebebasan. Misalnya anak tidak mau terkekang, saya mau belajarnya suka di luar daripada di dalam, itu termasuk kebutuhan kebebasan. Saya lebih suka belajar nyanyi daripada belajar matematika, itu juga kebebasan mereka untuk memilih. Nah, di sini ada video. Nah, saya skip dulu. Kita nonton video dulu ya Bapak Ibu. Tadi ada videonya. Nah, ini video tentang tadi. Ini harus dihubungkan ke sana ya. Udah gitu. Moga-moga lewat ini saja. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum tadi. 5 posisi kontrol guru. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yang tadi itu hukuman ya Bapak Ibu, yang ini membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. English is my second language. Nah, kembali ke sini nih Bapak Ibu. Dari apa yang sudah panjenengan saksikan tadi, ternyata posisi kontrol guru itu ada apa saja tadi? 5 posisi kontrolnya ada. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dari guru. Tadi yang pertama, di video pertama kita saksikan posisi menghukum, menghardik dengan kata-kata kasar, tidak mau mendengarkan pendapat anak. Itu akan menimbulkan identitas gagal, ya. Terus membuat rasa bersalah. Tadi kata-katanya bagaimana tadi? Kamu tidak kasihan dengan ibu, seperti itu ya. Harus apa tadi?
identitas yang gagal. Terus yang menjadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu sebagai teman. Ayolah demi ibu, kamu pasti bisa. Terus masa kamu tidak mau, ingat ibu tidak pernah bantu. Nah itu seperti itu, oke? Ibu pernah bantu kamu loh dulu. Di situ ada posisi pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, selalu diingatkan apa peraturannya, dan yang menjadi identitas berhasil atau sukses itu kontrol diri ternyata Bapak Ibu ya. Sebagai manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid-murid kita. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Apa yang kita yakini sebelumnya? Nah, di situ. Terus menguatkan, tipe-tipe menguatkan pribadinya. Jadi selama ini di sekolah kita itu masih menerapkan yang mana Bapak Ibu untuk anak-anak yang mungkin terlambat atau mungkin membuat kekacauan? Biasanya kita menggunakan yang mana? Masih menggunakan yang mana ini? Masih penghukum ya. Tapi kedepannya semoga kita bisa menjadi manajer yang mau mendengarkan murid dapat berubah dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah, di sini dalam mengontrol sebagai manajer kita membutuhkan restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi dari segi dari restitusi ini bukan kok kita mencari siapa yang salah, terus hukuman apa yang patut kita berikan kepada anak-anak, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana mereka menghargai nilai-nilai yang sudah mereka percaya, mereka yakini. Nilai-nilai itu kita kembangkan kembali sehingga mereka dapat menghargai dirinya sendiri. Nah, nih ciri-ciri restitusi bisa panjenengan semua baca di situ. Nah, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Setiap orang itu bisa salah, tapi bagaimana kedepannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Terus memperbaiki hubungan merupakan tawaran. Apa yang akan kamu lakukan? Bukan merupakan paksaan. Kamu harus seperti ini. Kok aku kudu minta maaf? Kamu harus seperti ini. Bukan seperti itu restitusi, tapi menawarkan apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki semua hal-hal ini. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan restitusi pada aksinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak menjudge itu anak itu, tapi kita menyadarkan mereka apa sih yang harus kalian perbuat untuk memperbaiki apa yang telah kalian lakukan. Kesalahan yang kalian lakukan itu kalian perbaiki seperti apa. Kita melakukan penawaran kepada anak-anak. Nah ini dalam segitiga restitusi, di situ ada menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan apa yang mereka miliki. Nah, dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu menstabilkan identitasnya dulu. Terus yang kedua, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan alasan mereka dari situ. Terus ada lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus bagaimana dengan keyakinan yang mereka miliki? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah itu, makanya kita membutuhkan keyakinan kelas untuk mengembalikan anak-anak tentang keyakinan nilai yang ada pada diri mereka. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu kita kembalikan kepada anak-anak. Jadi kita tidak menjudge anak salah, tetapi bagaimana cara memperbaikinya.
Nah ini, membuat murid merasa menstabilkan identitas atau membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi kalau murid salah, dia itu nggak negatif gitu Mas Teh, nggak apa ya, nggak memandang rendah dirinya, dia bisa mengembalikan kepercayaan dirinya kembali. Terus validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Setiap anak melakukan kesalahan itu pasti ada motivasinya, pasti ada alasannya. Terus menanyakan keyakinan murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah ini contoh-contoh restitusi seperti tadi ya Bapak Ibu. Restitusi yang terakhir tadi bisa seperti itu, bisa panjenengan baca ini. Nah intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Nah seperti itu. Kadang kalau berbuat salah itu tidak seperti yang mereka inginkan ya. Terus kesepakatan apa seperti itu. Oke, terima kasih. Ini sudah terima kasih. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu, semoga diseminasi kali ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua, walaupun hanya singkat. Semoga kedepannya kita tetap bisa berkolaborasi, menciptakan disiplin positif. Mulai sekarang kita rubah yang dulu kita menggunakan apa tadi? Menggunakan sistem hukuman, sistem hadiah atau penghargaan, ya reward. Sekarang kita coba pada sistem restitusi untuk mengembalikan keyakinan, kepercayaan diri anak-anak dari hal-hal kebajikan yang ada, nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka sendiri. Akhir kata, jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya tutup acara hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Bu Nani, terima kasih atas waktunya. Semoga acara kita ke depannya dapat berlanjut dengan desiminasi dari Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Dari Bu Adinda Puri, semoga bisa kita praktekkan dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu acara ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video Budaya Positif di Sekolah UPT SY Negeri Gandusari 1. Salam dan bahagia guru penggerak. Selalu bergerak, tergerak, menggerakkan untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.